Anamnesa adalah kegiatan menanyakan dengan pemilik ternak atau peternak tentang kesehatan dan gangguan penyakit yang pernah diderita oleh ternak miliknya, dan menanyakan bagaimana penanganannya selama ternak tersebut terkena penyakit. Hasil anamnesa sendiri dapat sebagai petunjuk awal kejadian sakitnya, yaitu gejala yang nampak dan tindakan pencegahannya maupun pengobatan yang telah dilakukan. Hasil anamnesa sendiri sangat bermanfaat karena pemeriksaan selanjutnya lebih terarah dan diketahui cara penanganannya dan pemberian obat. NIM terakhir 240 dari kelas IKTD. Di sini saya akan mewawancarai dari pemilik ternak potong, sapi potong. Yang pertama, untuk nama Bapak? Pak Teguh. Pak Teguh. Nggih. Terus untuk mulai beternak sapi potong ini Tahun apa? 92. Oh, tahun 92. Cukup lama. Ya. Terus untuk ilmu beternak itu dapat dari mana? Dari teman. Oh, dari teman. Mantri itu, santriwan. Untuk jumlah ternak sendiri di sini Ada 25 ekor. Nah, untuk cara mengetahui kalau ternak Bapak sendiri sakit bagaimana? Itu ciri-cirinya tuh dia suka tidur terus, nggak mau makan itu. Terus bulunya tuh merinding, nggak mau itu ngunyah makanannya yang dalam itu, suntrut itu. Jadi kurang nafsu makan gitu. Terus untuk mengatasi penyakitnya itu bagaimana? Ya di undang mantri itu saya suntik itu, terus suntik itu. Terus untuk mencegah penyakit sendiri Untuk berikan apa? itu di sama mantri itu disuntik itu antibiotik gitu. Oh, antibiotik. Iya, antibiotik gitu. Terus ada ramuan lain seperti jamu. Jamu itu katanya itu di anu itu apa? Kayak dikasih itu nafsu makan itu. Yang seperti pil kecil itu kuning. Apa minyak ikan apa itu bilang gitu. Terus untuk pakan yang diberikan itu mak rumput saya punya saya, rumput sama itu toh pemberian brand atul konsentrat itu. Jadi ya, untuk fermentasi itu enggak belum pernah. Terus untuk cara pembersihan pembersihan itu dicuci tiap seminggu sekali. Kotorannya itu tiap pagi sama sore. Kotorannya itu menggunakan air itu air sumber. Harus itu bak tuh obat nyuci itu. Terus untuk pembersihan kotoran tadi dari depan gitu pakai sekop ya, taruh sebilahnya gitu. Sudah Pak, terima kasih namanya untuk wawancara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamatan kesehatan dari jarak jauh pada ternak. Yang pertama meliputi kondisi umum dari tubuh ternak. Kemudian posisi ternak, apakah berkelompok atau sendiri. Lalu kemudian aktivitas gerak, apakah ternak tersebut aktif dalam bergerak atau hanya diam saja. Kemudian posisi berdirinya apakah normal atau tidak. Ini mengindikasi kalau tidak normal, ternak tersebut mengalami cacat pada kakinya. Kemudian nafsu makan atau minum, apakah normal atau tidak nafsu makan. Kemudian bagian tubuh yang tidak bergerak, apakah terdapat kecacatan atau tidak pada sapi tersebut karena tidak bergerak. Pengamatan kesehatan ternak dari jarak dekat meliputi yang pertama yaitu kondisi permukaan kulit, bersih atau kotor. Lalu kemudian terdapatkah kelainan di permukaan tubuh pada ternak. Lalu kemudian
kelainan tersebut pada bagian apa, jikalau ada. Kemudian memeriksa kondisi lubang-lubang tubuh seperti mulut, hidung, mata, anus, dan telinga. Kemudian yang terakhir adalah memeriksa moncong hidung. Apakah moncong hidung tersebut basah, kering, ataupun selanjutnya adalah pengecekan dari jarak dekat kondisi tubuh sapi, yaitu dengan cara meraba pada permukaan kulitnya apakah terdapat lecet atau tidak pada ternak tersebut. Kemudian untuk mengukur frekuensi nafas dapat dilakukan yang pertama yaitu menghandling ternak tersebut agar tenang nantinya dalam pengukuran frekuensi nafas. Nah, setelah dihandling langsung diukur hembusan nafas ternak tersebut. Untuk ternak sapi potong yang normal memiliki frekuensi nafas sekitar 15 sampai 35 kali per menit. Dalam pengamatan kali ini didapatkan frekuensi nafas ternak sapi potong yaitu 35 kali per menit. Jadi ternak tersebut dalam kondisi normal dan tidak dalam kondisi stres, karena jika melebihi batas normal tersebut maka ternak tersebut diindikasikan mengalami stres. Selanjutnya adalah pengukuran suhu rektal pada ternak sapi potong. Pengukuran suhu rektal dapat dilakukan dengan menggunakan termometer. Termometer tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam rektal sapi. Setelah dimasukkan dalam rektal sapi, ditunggu hingga termometer tersebut berbunyi, yang nantinya akan menunjukkan hasil dari suhu rektal pada ternak sapi potong tersebut. Setelah termometer berbunyi, ditunjukkan hasil. Ternak sapi potong tersebut memiliki suhu rektal yaitu 37,6 derajat Celcius. Selanjutnya adalah menghitung denyut nadi pada ternak sapi potong. Menghitung denyut nadi pada ternak sapi potong dapat dilakukan dengan cara memegang pada bagian pangkal ekor dari ternak sapi potong. Terlebih dahulu ternak tersebut dihandling agar tenang nantinya dalam memegang pangkal ekornya. Setelah memegang pada bagian pangkal ekor, lalu kita harus menemukan denyut nadinya terletak pada bagian mana. Setelah itu dihitung berapakah denyut nadinya dalam waktu 1 menit. Dalam waktu 1 menit, maka pada pengamatan kali ini didapatkan hasil yaitu denyut nadi 62 kali dalam 1 menit. Selanjutnya adalah pemeriksaan suhu tubuh pada ternak, yaitu melalui panas pada kuping ternak sapi potong dengan cara meraba bagian kuping. Apabila panas maka suhu tubuh pada ternak tersebut tinggi. Selanjutnya adalah pemeriksaan gerakan rumen, yaitu dengan cara meletakkan telapak tangan dengan cara dikepal, kemudian diletakkan pada abdomen pada ternak sapi potong. Lalu rasakan gerakan jika ada pada bagian abdomen tersebut selama 1 menit.
Selanjutnya adalah memeriksa gerak peristaltik usus pada ternak sapi potong, yaitu dengan cara meletakkan telapak tangan ke bagian abdomen bagian kanan pada ternak sapi potong. Rasakan gerakan. Jika ada gerakan, maka ternak sapi potong tersebut diindikasi sedang mencerna pakan yang telah dimakan. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian permukaan kulit. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan apakah sapi tersebut mengalami dehidrasi, yaitu dengan cara mencubit pada bagian kulit bagian punggung pada sapi tersebut. Jika mengalami dehidrasi, maka ketika dicubit kulit tersebut kembalinya akan lama. Selanjutnya adalah pemeriksaan ternak tersebut apakah mengalami anemia atau tidak dengan cara memeriksa pada bagian gusi pada ternak sapi potong. Apabila gusi jika dipencet tidak kembali, maka ternak tersebut terindikasi mengalami anemia. Pada pengamatan kali ini, gusi ketika dipencet terlihat kembali lagi, jadi tidak terkena anemia. Jadi kesimpulan untuk pengamatan kali ini, untuk ternak sapi potong pada pengamatan kali ini terindikasi sehat, tidak ditemukan penyakit satupun pada tubuhnya, tidak ada cacat ataupun luka pada bagian tubuhnya. Lalu untuk kondisi fisiologi sendiri normal, sesuai pada batas normalnya, seperti denyut jantungnya yaitu sekitar 60 kali per menit. Lalu kemudian frekuensi pernafasan sekitar 35 kali per menit. Kemudian untuk denyut nadi sendiri terhitung 62 kali per menit. Selanjutnya untuk gerakan rumen sendiri yaitu sekitar 2 kali per menit. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.